Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelimpahan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Dan saya juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada ibu dosen saya yang bernama Ibu Mutiara Salsabila yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Dan sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Mujhid Mujhid, NIM 18020055, asal kelas Fire and Safety B18, kampus dari Akamigas Balongan. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mengenai mata kuliah pengendalian tumpahan material berbahaya. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengenai apa sih yang dimaksud dengan material berbahaya itu. Nah, jadi menurut Kemenaker Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 187 tahun 1999 itu mengenai hazard waste. Nah, dalam pasal 1 itu mengenai hazard waste material atau bisa disebut tadi material berbahaya, atau dalam bahasa Indonesianya itu bahan berbahaya, bahan kimia berbahaya. Nah, itu adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau suatu senyawa tunggal, yaitu suatu zat murni tanpa adanya campuran. Namanya zat tunggal berarti ya satu tanpa adanya campuran lainnya, atau juga bahan kimia dalam bentuk campuran juga ada. Maksudnya dari campuran di sini itu adalah zat kimia yang mengandung lebih dari satu zat kimia yang lain gitu loh. Nah, dan mereka tidak memiliki komposisi yang pasti yang berdasarkan sifat kimia, sifat fisika atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja maupun instalasi dan lingkungan. Oke, baik, itu pertanyaan dari nomor 1 ya. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 2. Dari pertanyaan nomor 2 ini itu adalah sebutkan klasifikasi dari bahan berbahaya berdasarkan United States Department of Transportation. Itu ada apa saja nih dari klasifikasi bahan berbahaya menurut berdasarkan United States Department of Transportation. Itu ada dari kelas 1 sampai kelas 9 nih, yaitu apa saja. Oke, baik, saya akan menyebutkannya satu-satu. Yaitu ada kelas 1, yaitu ada eksplosif. Nah, eksplosif ini lambangnya seperti di atas ini. Lalu ada kelas 2. Kelas 2 ini ada gas lambangnya seperti di atas ini. Lalu ada kelas 3. Kelas 3 di sini ada cairan mudah menyala, itu lambangnya seperti di atas ini. Lalu ada kelas 4 nih. Kelas 4 apa saja nih? Yaitu ada padatan mudah terbakar, bahan yang dapat terbakar secara spontan. Lalu ada bahan yang berbahaya dalam keadaan basah, itu ada di dalam nomor 4, kelas 4, yaitu lambangnya seperti di atas ini nih. Lalu ada apa lagi nih? Lalu ada kelas 5. Kelas 5 di sini yaitu adalah oksidator. Ada oksidator dan proksida, itu lambangnya seperti di atas ini nih. Lalu ada kelas 6. Kelas 6 itu kelas 6 ini ada bahan beracun nih. Bahan beracun berarti lambangnya ada di atas ini nih. Lalu ada kelas 7. Kelas 7 ada radioaktif. Radioaktif lambangnya seperti di atas ini nih. Nih. Lalu ada kelas 8. Nih, kelas 8. Kelas 8 itu ada korosif, itu lambangnya seperti di atas ini. Dan ada terakhir kelas 9, itu adalah bahaya lain-lain, itu lambangnya seperti di atas ini. Oke, itu dari klasifikasi bahan berbahaya berdasarkan United States Department of Transportation itu. Oke, baik, di sini saya masih menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu mengenai klasifikasi United Nasional atau bisa disebut PBB atau GHS. Jadi ada beberapa klasifikasi. Yang pertama yaitu ada pertama mudah meledak, itu gambar seperti di atas ini. Lalu ada yang kedua yaitu mudah terbakar atau mudah menyala, itu gambar seperti di atas ini. Lalu ada oksidator, gambar seperti di atas ini. Lalu ada korosif, itu gambar seperti di atas ini. Lalu ada beracun, gambar seperti di atas ini. Lalu ada membahayakan pernapasan, penyebab kanker, itu gambar seperti di atas ini. Lalu ada menyebabkan iritasi, itu gambar seperti di atas ini. Lalu ada gas bertekanan, itu gambar seperti di atas ini. Lalu ada yang terakhir itu membahayakan lingkungan, itu gambarnya seperti di atas ini. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan atau memberikan jawaban pertanyaan dari nomor 3, yaitu pertanyaannya itu adalah menurut Anda bagaimana cara pengendalian tumpahan material berbahaya itu. Jadi untuk penanganannya mesti mengikuti petunjuk atau prosedur yang telah diatur dalam MSDS. Nah, berikut ini ya adalah
beberapa prosedur penanganan tumpahan material safety datasheet atau MSDS. Jadi yang pertama itu ada, Anda harus mengenali dan mengidentifikasi. Jadi mengenali bahan kimia tersebut dulu, lalu mengidentifikasi terlebih dahulu bahan kimia yang tumpah tersebut. Karena setiap bahan itu memiliki berbeda risiko atau bahaya yang berbeda, maka berbeda pula teknik pengamanannya. Lalu yang kedua, jangan pernah melakukan penanganan apabila Anda tidak melakukan APD atau tidak dilengkapi dengan APD atau alat pelindung diri. Ya minimal Anda itu harus menggunakan sarung tangan, masker, pelindung wajah dan lain sebagainya, atau pelindung pernapasan dan lain sebagainya. Lalu ada yang ketiga itu, sebelum penanganan dimulai, pastikan Anda melakukan pencegahan tumpahan tersebut dapat melebar kemana-mana. Sumber tumpahan harus segera dibenahi terlebih dahulu sebelum melakukan pembersihan. Lalu yang keempat, yang keempat di sini itu kalian harus melakukan cara yang tepat dan yang sesuai dengan prosedur. Kebanyakan kecelakaan itu terjadi karena kelalaian manusianya itu sendiri yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Salah satunya yang bisa Anda lakukan itu adalah, yang paling sering dilakukan itu adalah melakukan proses netralisasi. Nah, atau menurut Kemnaker nomor 187 tahun 1999 pasal 3, itu yang pertama menyediakan lembar data keselamatan bahan atau LDKB atau label. Nah, yang kedua menunjuk petugas K3 kimia atau ahli K3 kimia. Jadi pengusaha atau pengurus itu wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya di tempat kerjanya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dari pengusaha atau pengurus itu mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, pengurus yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi, mengangkut bahan kimia berbahaya itu harus menyediakan LDKB, label atau ahli K3 kimia dan petugas ahli K3 kimia. Oke, cukup. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Pertanyaan dari nomor 4 itu adalah, ambil contoh material berbahaya, lalu jelaskan setiap poin dari MSDS material berbahaya. Jadi di sini saya mengambil contoh material berbahaya mengenai silen. Dan di dalam LDKB atau MSDS itu mempunyai 16 poin. Nah, baik, di sini saya akan menyebutkan 16 poin tersebut. Yaitu yang pertama ada identitas bahan dan perusahaan. Di dalam identitas bahan dan perusahaan itu mengenai apa? Ya mengenai mengidentifikasi produk, nama produk, terus ya pokoknya mengidentifikasi produk, terus penggunaan yang relevan dari bahan atau campuran, dan penggunaan yang disarankan terhadap penggunaan yang teridentifikasi. Lalu ada mengenai rincian penyuplai lembar data keselamatan, itu mengenai identitas dan perusahaan yang isinya seperti itu di dalam ya produksi silen, yang intinya mengenai nama-nama mengidentifikasi produk, nama produk, alamat dan perusahaan gitu. Lalu yang kedua ada identifikasi bahaya. Nah, apa saja yang mengenai identifikasi bahaya, kayak klasifikasi bahan atau campuran, terus elemen, label bahan bahaya-bahaya lain itu mengenai bahaya kimia dari kimia silen. Lalu ada yang ketiga, poin ketiga itu ada komposisi dan informasi bahan yang mengenai bahan-bahan, mengenai campuran, apa saja di dalam komposisi dan informasi bahan. Lalu ada yang poin keempat itu tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi atau bisa disebut dengan P3K. Jadi di dalamnya itu ada penjelasan mengenai tindakan pertolongan kecelakaan, terus ada kumpulan gejala atau efek terpenting baik akut maupun tertunda. Lalu ada identifikasi pertolongan medis pertama dan perawat khusus yang diperlukan. Itu. Yang kelima, poin kelima ada tindakan penanggulangan kebakaran yang mengenai ya media pemadaman api, terus bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran, ada saran bagi petugas pemadam kebakaran, ada informasi lebih lanjut. Poin 6 itu ada tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. Itu mengenai apa saja? Yang mengenai langkah-langkah pencegahan dari alat pelindung dan prosedur tanggap darurat. Ada tindakan pencegahan lingkungan, metode dan bahan untuk penyimpanan dan pembersihan. Lalu ada rujukan ke bagian lainnya. Itu mengenai tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. Nah, di dalam poin 7 itu ada penyimpanan dan penanganan bahan. Nah, di dalamnya itu ada kehati-hatian dalam menangani secara aman, terus ada kondisi penyimpanan yang aman, termasuk adanya inkompatibilitas, ada penggunaan air khusus. Nah, itu di dalam poin nomor 7. Nah, di dalam poin nomor 8 ini ada pengendalian pemaparan dan pelindungan diri. Yaitu ada parameter pengendalian, terus ada pengendalian pemaparan, itu ada di
poin 8. Di dalam poin 9 itu ada sifat-sifat fisika dan kimia, itu mengenai mengenai informasi tentang sifat fisika, mengenai informasi tentang sifat kimia, terus data-data lain gitu. Itu ada di poin 9. Ada selanjutnya ada poin 10, reaktivitas dan stabilitas, ya mengenai aktivitas, terus stabilitas kimia, reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik atau khusus, terus kondisi yang harus dihindari, terus ada bahan yang harus dihindari, terus produksi berbahaya hasil pengukuran gitu, penguraian gitu. Nah, itu ada di dalam poin 10. Terus ada di 11 itu mengenai informasi toksikologi, yaitu mengenai ya informasi tentang efek toksik, terus informasi lebih lanjut. Nah, itu ada di dalam 11. Lalu ada 12 nih. Nah, di 12 ini informasi itu ada informasi ekologi. Nah, di dalam informasi ekologi itu ada toksisitas, mengenai toksisitas, persistensi dan penguraian oleh lingkungan, terus ada potensi bioakumulasi, mobilitas dalam tanah, hasil dari asesmen PBT dan VPFB. Lalu terus yang ke-13 ada pembuangan limbah, ya mengenai ya metode pembuangan limbah, metode penanganan limbah, metode pengolahan limbah, itu ada di dalam 13. Nomor 4 itu informasi mengenai pengangkutan, bagaimana sih cara pengangkutan yang baik, ya dengan cara apa, itu mengenai pengangkutan. Jangan sampai ya mengenai pengangkutan yang baik, yang aman, agar tidak terjadi yang namanya kecelakaan. Lalu yang ke-15 itu ada peraturan perundang-undangan, ya tentang regulasi, contohnya kayak tentang regulasi lingkungan, kesehatan, keamanan untuk produktivitas, ya produktivitas perusahaan tersebut. Lalu ada 16 itu ada informasi lain. Oke, baik, di sini saya akan memberikan jawaban nomor 5. Jawaban nomor 5 itu mengenai pertanyaan, jelaskan ketentuan dalam membuat plakat atau simbol dan label. Jadi simbol limbah B3 itu adalah suatu gambar yang menunjukkan karakteristik limbah B3. Nah, itu. Dan adapun label limbah B3 itu adalah keterangan mengenai limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi, terus penghasil alamat, penghasil waktu, pengemasan dan jumlah, terus ada karakteristik limbah B3. Nah, itu. Dan adapun pelabelan, itu pelabel limbah B3 itu adalah proses penandaan atau pemberian label yang diletakkan atau dibutuhkan ke kemasan langsung dari suatu limbah B3. Nah, adapun simbol limbah B3 itu berbentuk bujur sangkar diputar 45 derajat sehingga membentuk belah ketupat. Warna garis yang membentuk belah ketupat dalam sama dengan warna simbol limbah B3. Simbol limbah B3 dipasang pada kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm kali 10 cm. Sedangkan simbol limbah B3 pada kendaraan pengangkut limbah B3 dan tempat penyimpanan limbah B3 dengan ukuran paling rendah yaitu 25 cm kali 25 cm. Nah, sedangkan dibandingkan dengan ukuran box pengangkut yang ditandai, sehingga tulisan pada simbol limbah B3 itu dapat terlihat jelas dari jarak 2 meter. Simbol limbah B3 itu harus dibuat dalam bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang kemungkinan akan mengenainya, misalnya bahan plastik, kertas, atau plakat logam, dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan. Nah, itu. Adapun jenis limbah B3 itu adalah setiap simbol limbah B3 itu adalah suatu gambar tertentu untuk menandai karakteristik limbah B3 dalam suatu pengemasan, penyimpanan, pengumpulan atau pengangkutan. Nah, terdapat 9 jenis simbol limbah B3 untuk penandaan, yaitu simbol limbah B3 untuk limbah B3 meledak, itu warna dasarnya itu jingga atau oranye. Nah, simbol yang kedua itu simbol limbah B3 untuk mudah menyala, yaitu ada 2 macam simbol limbah B3 untuk limbah B3 mudah menyala, yaitu simbol limbah B3 untuk limbah B3 berupa cairan mudah menyala dan simbol limbah B3 untuk limbah B3 berupa padatan mudah menyala. Yaitu yang A, simbol limbah B3 untuk limbah B3 berupa cairan mudah menyala, itu bahan dasarnya itu berwarna merah. Nah, B, simbol limbah B3 untuk limbah B3 berupa padatan mudah menyala, dasar simbol limbah B3 terdiri dari warna merah dan putih yang bersejajar vertikal berselingan. Yang ketiga, simbol limbah B3 untuk limbah B3 reaktif, bahan dasar berwarna kuning. Dan yang keempat, simbol limbah B3 untuk limbah B3 beracun, itu bahan dasarnya berwarna putih. Nah, adapun simbol limbah B3 untuk limbah B3 korosif, yaitu belah ketupat terbagi pada garis horizontal menjadi 2 bidang segitiga. Pada bagian atas simbol warna putih itu terdapat 2 gambar, yaitu di sebelah kiri adalah gambar tetesan limbah korosif yang merusak pekat bahan warna hitam, dan di sebelah kanan itu adalah gambar terapan tangan kanan yang terkena tetesan limbah B3 korosif. Nah, pada bagian bawah bidang segitiga berwarna hitam terdapat tulisan korosif berwarna putih serta blok segi 5 berwarna merah. Nah, nomor 6, simbol limbah B3 untuk limbah B3 infeksius, itu warna dasar bahannya itu adalah putih dengan garis berbentuk belah ketupat bagian
dalam berwarna hitam. Memuat gambar infeksius berwarna hitam terletak di sebelah bawah sudut atas garis belah ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah terdapat tulisan infeksius berwarna hitam dan bawahnya terdapat blok segi 5 berwarna merah. Nah, adapun nomor 9 itu simbol limbah B3 berbahaya terhadap perairan. Warna dasar bahan itu adalah putih dengan garis berbentuk belah ketupat bagian dalam berwarna hitam. Memuat gambar berupa pohon berwarna hitam, gambar ikan berwarna putih dan gambar tumpahan B3 berwarna hitam yang terletak di sebelah garis belah ketupat bagian dalam. Adapun label limbah B3 itu adalah merupakan penandaan pelengkap yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kondisi kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas. Nah, terdapat 3 jenis limbah B3 yang berkaitan dengan sistem pengemasan limbah B3, yaitu A. Label limbah B3 untuk wadah atau kemasan limbah B3. Label limbah B3 berukuran paling rendah itu adalah 15 cm kali 20 cm dengan warna dasar kuning serta garis tepi berwarna hitam dan tulisan identitas berwarna hitam serta tulisan peringatan dengan huruf yang lebih besar berwarna merah. B. Label limbah B3 untuk wadah atau kemasan limbah B3 kosong, yaitu label limbah B3 yang dipasang pada wadah atau kemasan dengan ukuran paling rendah itu adalah 10 kali 10 cm dan pada bagian tengah terdapat tulisan kosong berwarna hitam di tengahnya. Dan C, itu yang terakhir, label limbah B3 untuk penunjuk tutup. Nah, label berukuran paling rendah 7 kali 15 cm dengan warna dasar putih dan terdapat gambar yang terdiri dari 2 buah anak panah mengarah ke atas yang berdiri sejajar di atas blok hitam terdapat dalam frame hitam. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 6. Nah, pertanyaan dari nomor 6 itu adalah menurut Anda mengapa perlu dilakukannya pengendalian tumpahan material berbahaya? Nah, apakah hubungannya dengan K3? Jadi, karena jika tidak melakukan upaya atau lalai atau tidak konsisten dalam pengendalian tumpahan material berbahaya, maka akan berdampak beberapa risiko yang terjadi. Salah satunya itu menyebabkan kerugian baik dari manusianya, dari human maupun lingkungannya atau alam. Nah, perlu diketahui bahwa di Indonesia itu terdapat sejumlah kasus seperti keracunan uap yang dihasilkan dari bahan kimia tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya penguapan zat berbahaya secara perlahan dikarenakan tumpahan zat kimia yang diabaikan. Kemudian tumpahan zat kimia juga dapat bersifat korosif sehingga bila mengenai tubuh maupun material logam dan keramik akan segera merusak. Nah, terlebih lagi apabila zat kimia yang bertumpah adalah zat yang mudah meledak atau terbakar sehingga dampaknya cukup serius karena bisa menyebabkan kebakaran. Maka dari bahaya tumpahan material berbahaya tersebut diperlukannya peran K3 dalam mencegah, mengendalikan zat kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan kerugian. Namanya petugas K3 itu menghilangkan yang namanya kecelakaan, menghilangkan yang namanya kerugian, mencegah kerugian. Makanya saling berkaitan dengan K3. Oke, baik, terima kasih.